Jadi ini kayak begini kadang-kadang ya, yang dulunya nggak muncul ya di zaman, mungkin kalau kita lihat ya, saya mungkin berasal dari tempat yang memang kita tahu ya, zaman dulu handphone nggak terlalu banyak ya, mungkin sosmed nggak sebanyak sekarang, sehingga kita nggak punya banyak pembanding ya, kita nggak punya banyak yang kita bisa lihat, sehingga yang kita lihat itu yang nyata-nyata saja ya. Untuk jadi ibu atau bapak di zaman sekarang tidak sama dengan jadi ibu bapak zaman dulu, lebih susah zaman sekarang karena mereka punya pembanding yang luar biasa. Maka sering saya sampaikan, seorang ayah atau seorang ibu ya yang punya anak itu nggak cukup cuman sekedar cari nafkah untuk anaknya, nggak cukup. Mereka harus jadi teladan ya, karena keteladanan itulah yang dilihat oleh anak-anak mereka di rumah. Bagaimana anak mau sholat, katakanlah misalkan sedangkan orang tuanya kadang-kadang telat sholat, bahkan nauzubillah nggak sholat. Bagaimana anak itu mau belajar Quran sedangkan orang tuanya sendiri tidak ada keinginan untuk mempelajari Quran. Jadi nggak cukup cuma sekedar cari nafkah, itu udah basic banget mencari uang atau harta tadi ya. Apalagi belum cerita kalau seandainya nih yang jadi masalah di zaman sekarang yang saya lihat ini, teman-teman sekalian, itu adalah ketika hak-hak kasih sayang yang harusnya didapatkan oleh anak tadi tidak dia rasakan. Adalah beberapa waktu lalu ada seorang yang berkonsul ke saya, seorang ibu-ibu lah. Dia bekerja di suatu tempat yang memang ada shiftnya gitu kan. Shift itu seringnya tuh malam gitu kan, kata dia begitulah. Nah, shiftnya tuh kerja. Pekerjaannya bagus tentunya, gak ada masalah. Tapi saya mikir gitu kan, nih kalau orang kayak begini dikasih anak sama Allah, saya katakan mungkin kemungkinan besar anak itu akan dititipkan kepada orang tuanya ya, kepada orang tua si ibu itu gitu kan. Jadi wajar dan lebih bagus dia nggak punya anak gitu loh, seperti itulah. Karena kalau seandainya anak itu misalkan hadir, katakanlah Allah berikan, maka yang terjadi adalah anak itu nggak mendapat hak kasih sayangnya, dan itu fatal buat dia. Jadi kalau teman-teman lihat ya, dari apa yang saya pelajari beberapa waktu belakangan ini ya, kasus-kasus seperti tumor, kista, ya, kanker yang menimpa kaum wanita itu ternyata yang saya pelajari ya, bukan dari sudut pandang ilmu yang saya pahami itu ternyata tidak lepas dari masalah ketika anak itu masih dalam kandungan atau masa zona pengasuhannya dia. Dan itu boleh saya katakan sebagian besar masalah di situ gitu kan, mulai dari masalah-masalah yang sifatnya kekurangan kasih sayang, kemudian dendam dan seterusnya.